perkenalkan sponsor dulu dong. Apa ya? Sponsor ya. Oke teman-teman, halo, ketemu kita di podcastnya Relation. Nah, jadi melalui podcast ini kita harap teman-teman punya rasa ingin tahu yang cukup baik gitu kan terhadap segala isu, segala hal, baik itu isu kerohanian, kekristenan ataupun isu-isu yang lagi beredar, yang lagi viral saat ini gitu Pak. Jadi kita mau coba bahas, ya tetap kita bahas kira-kira dari sisi Alkitab itu seperti apa. Gitu. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan bintang tamu, Bapak Gembala kita, Bapak Edi. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat-sehat? Wah, baik, iya. Puji Tuhan. Iya. Oke teman-teman, terima kasih juga buat sponsor ya. Enggak ya? Oh enggak, bukan sponsor, beli sendiri ya. Iya. Isinya rengginang dia. Oke Pak Edi, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sih. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pandemi lah. Mungkin saat ini walaupun sepertinya keadaan sudah membaik, tapi kan kita masih ada di situasi pandemi seperti itu ya. Jadi kita coba mau mundur nih ke belakang nih. Dulu itu kan pandemi itu kita mulai lihat itu kan di tahun 2019 gitu ya. Pertama kita lihat kan di sosial media, di Instagram, Facebook, TikTok apa segala macam itu kan. Dulu muncul pertama di Cina. Nah saya ingat banget waktu itu saya lihat video di China itu ada orang di tengah jalan lagi naik motor tiba-tiba jatuh ya kan, ada yang sesak napas, ada yang sampai kejang-kejang seperti itu. Nah waktu pertama lihat itu mungkin kita di Indonesia ini berpikir enggak lah, COVID itu kayaknya terasanya jauh gitu dari kita ya, maksudnya nggak mungkin lah COVID masuk ke Indonesia. Kalaupun masuk ke Indonesia pun paling obatnya kalau nggak dikerokin minum jamu gitu kan biasa. Orang Indonesia kan seperti itu ya kan. Gitu. Nah, maksudnya secara manusia itu kan kita nggak kebayang ya bakal ada pandemi gitu. Mungkin hal-hal buruk yang lain seperti bencana alam, habis itu penyakit, virus itu semuanya kan kita nggak menyangka lah akan terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu tuh Tuhan izinkan terjadi atau sebenarnya seperti kayak hukum alam gitu, atau ada apa hal lain di balik itu sih Pak? Iya. Nah, kalau yang saya pahami sih ya, itu cukup banyak pandangan-pandangan yang berbeda terkait masalah pandemi, atau boleh dikatakan kenapa sih pandemi atau virus corona ini ada di dunia gitu ya. Nah beberapa pandangan itu, misalkan salah satunya itu yang mengatakan bahwa pandemi ini ada karena kehendak Tuhan. Nah jadi artinya Tuhan menghendaki. Nah karena Tuhan itu Allah yang berdaulat gitu ya. Jadi pandemi pun ada itu karena Tuhan kehendaki. Nah ini pandangan, bukan hanya pandangan di beberapa agama Kristen, tetapi juga agama-agama lainnya yang percaya akan Tuhan. Ya seperti Islam, dan juga Islam lebih jelas mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Cuma kan kita perlu tanyakan, bukankah Tuhan itu baik? Yeah. Nah kalau Tuhan baik masa dia menghendaki yang... Apa ada corona ya? Udah jelas corona itu jahat. Sampai sekarang data mengatakan 4,5 juta itu meninggal. Bayangkan, belum lagi keburukan-keburukan yang lainnya, pengangguran, kemiskinan. Masa sih Tuhan yang baik mau menghendaki sesuatu yang tidak baik? Nah, ini yang menjadi sulit, sehingga menurut saya dari pemahaman Alkitab bahwa ini jelas bukan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat misalkan di dalam pekerjaan Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 23 di situ dikatakan Yesus itu berkeliling di seluruh Galilea. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, untuk melenyapkan segala penyakit. Jadi kalau ini kehendak Tuhan, penyakit corona ini, berarti Tuhan salah dong melenyapkan penyakit. Berarti dia melawan kehendak Tuhan, benar nggak ya? Iya. Dan kehendak Tuhan juga kan, Tuhan mengajarkan Injil Kerajaan Sorga, artinya apa? Yang penuh dengan shalom, damai sejahtera. Ya. Dan ini kan nggak mendatangkan damai, nggak mendatangkan sejahtera, nggak mendatangkan sukacita. Nah, ada juga yang kedua pandangan yang mengatakan ini terjadi atas izin Tuhan. Nah, jadi dia merasa bahwa kalau kehendak Tuhan itu terlalu keras, lalu dia perhalus. Ini atas izin Tuhan lah gitu. Ya, jadi bukan Tuhan yang buat, tapi mungkin ya Tuhan cuma meng-ACC gitu. Gitu. Benar. Iya. Nah, mungkin maksudnya untuk apa? Untuk menguji iman atau apalah, sebagai untuk menyadari kerapuhan manusia. Ya tapi sama tadi argumennya. Tapi kalau kita lihat nih Pak, maksudnya ketika ada pandemi, corona atau hal buruk lain yang terjadi kan, kalau kita lihat kita juga bisa, mungkin saya sih teringat waktu Tuhan
menghukum bangsa Mesir gitu. Oh, Nah, itu kan seperti mungkin keadaannya lebih buruk sih, tapi mungkin kita bisa mirip-miripkan seperti cocokologi gitu. Maksudnya ada penyakit gitu kan, bahkan ada bencana alam. Kita kan nggak jarang juga kemarin waktu pandemi kita dengar ada bencana alam, apa longsor gitu kan, banjir apa segala macam. Nah, jadi apakah pandemi ini kayak penyakit ini tuh sebenarnya Tuhan itu sedang menghukum kita, sedang menghukum manusia karena berdosa atau seperti bangsa Mesir pada waktu itu, atau gimana sih Pak? Iya. Nah, kalau kita perhatikan memang di dalam kisah Mesir ini tadi kan dibilang Mesir ya. Iya. Mesir itu kan sudah jelas-jelas pada saat itu Tuhan itu sudah punya rencana untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Perbudakan Mesir. Betul. Tetapi Firaun tidak mau. Lalu Tuhan apa yang lakukan? Dia utuslah nabinya memberitahukan kepada Firaun, bawa keluar Israel umatku. Kalau tidak, saya hukum. Berulang kali Tuhan katakan, keraskan hati Firaun. Nah, karena kekerasan hati Firaun, maka Tuhan hukum, mendatangkan akan berbagai macam kemalangan, sampai 10 tulah gitu ya. Nah, itu Tuhan hukum. Nah, kita lihat polanya. Artinya apa? Tuhan utus nabinya memberitahu. Wah, kalau kamu tidak melakukan, maka akan dihukum. Gitu ya. Jadi ada pemberitahuan sebelumnya, menegur, seperti itu ya, Tuhan menegur. Sekarang saya tanya, ada nggak yang beritahu? Tuhan ada utus nggak? Ada nggak sih waktu itu yang bilang bakal ada COVID? Ada nggak? Gitu. Jadi jangan sampai kita salah memahami itu konsep Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu, dalam misalkan Amos 3 ayat 7, sesungguhnya Tuhan tidak berbuat sesuatu apapun, ya, tanpa dia memberitahukan keputusannya kepada para hambanya, yaitu para nabi. Nah, jadi kalau di dalam Alkitab itu selalu pada saat Tuhan menghukum ya, dia utus dulu hamba-hambanya, memberitahukan, kamu sudah berdosa, salah, melanggar akan perintah Tuhan. Dia nggak mau bertobat, dia utus lagi. Jadi berulang kali Tuhan itu sabar. Jadi kalau dia udah keras, barulah Tuhan jatuhkan hukuman. Pertanyaan saya, kalau ini hukuman Tuhan, dosanya apa? Itu loh. Nah, pada saat di Alkitab, itu kan dosa satu bangsa. Misalkan Israel berdosa. Kan karena Israel umat Tuhan. Sekarang umat Tuhan kan terdiri dari berbagai bangsa. Lalu apa sih dosa bangsa ini makanya layak dihukum? Kalaupun ada dosanya, kok nggak ada yang beritahu? Gitu ya, kan nggak fair dong. Fair nggak Tuhan? Dihukum kita, dia nggak beritahu apa salah kita. Kan Tuhan kamu mau menyembah Tuhan gitu? Langsung main hukum aja gitu. Nggak dikasih tahu salahnya apa gitu. Anak saya aja sampai komplain gitu. Kalau saya itu menghukum, saya tidak beritahu gitu. Nah, tapi kalau saya mengajarkan anak, saya beritahu ini kita nggak boleh gini. Nah, kalau dia salah, kita ulang lagi. Nah, kalau tetap salah, baru kita hukum. Fair namanya. Nah, gitu. Manusia aja tahu yang fair. Terus gini lah. Kalau memang itu hukuman, kenapa sih hamba Tuhan ada meninggal karena COVID? Emang dia dosa? Nakes dokter yang berkorban, ya, bahkan bayi-bayi pun mati. Masa itu hukuman Tuhan? Kalau memang itu benar hukuman Tuhan ya, mestinya koruptor bansos itu yang mati. Oh iya, betul ya. Koruptor bansos itu harusnya langsung kena. Penyelundup oksigen. Benar. Para melakukan kejahatan di masa pandemi. Iya kan, kalau itu hukuman Tuhan. Jadi ya udah nggak usah lah, jangan hukuman Tuhan lah dianggap gitu loh. Mungkin juga lah ya Tuhan main tiba-tiba menghukum, nggak ngasih tahu salahnya apa. Nggak kasih tahu, nggak fair. Lagian kita percaya bahwa Kristus itu di kayu salib sudah menanggung semua hukuman manusia. Dan nanti penghukuman baru pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kalau di bumi ini kan itu hanya seperti bentuk ganjaran, tapi ya itu tadi konsepnya diberitahu dulu lah apa salahnya kita, gitu ya, baru fair. Berarti kan, maksudnya tadi kita sudah bahas nih, maksudnya ya jelas COVID berarti bukan ciptaan Tuhan dan bukan dari Tuhan, seperti itu ya. Benar. Dan juga pandemi ini bukan berarti hukuman, ya, jadi kita nggak bisa selalu mengaitkan hal-hal yang buruk terhadap hukuman Tuhan, seperti itu ya. Iya. Kecuali konteksnya seperti pada waktu itu Tuhan sudah memberitahu berkali-kali tapi tetap lakukan dosa yang sama, mungkin baru Tuhan akan hukum. Benar sekali. Nah, tapi kan kita melihat nih, maksudnya COVID ini kan dampaknya ke seluruh kegiatannya, maksudnya pada saat ini nggak cuma yang bekerja, nggak cuma yang teman-teman yang cuma main kesana sini, bahkan kegiatan gereja pun, kegiatan rohani pun seperti kita beribadah, pelayanan apa segala macam yang di gereja itu kan agak terganggu ya, maksudnya kalau kita mau lihat jujur banyak terbatas lah gitu, dan
kita sudah berdoa, bahkan gereja pun sudah berdoa minta tolong kepada Tuhan, maksudnya supaya Tuhan segera hilangkan pandemi ini gitu. Cuma sekarang ini kan kalau kita lihat ya, pandemi itu sudah 2019, 2020, 2 tahun, hampir 2 tahun. Gitu, kita sudah berdoa minta tolong kepada Tuhan, tapi sepertinya seperti belum dijawab seperti itu kan. Nah, jadi mungkin ada juga nih teman-teman di sini yang bertanya, Tuhan tuh kemana gitu, maksudnya mungkin ada juga orang lain yang sudah sampai di titik saya sudah berdoa ya kan, minta supaya cepat berlalu, tapi kok nggak dijawab, Tuhan kemana, apakah Tuhan tidak menolong, atau mungkin ada yang berpikiran apakah Tuhan tidak berkuasa atas pandemi ini atau seperti apa. Iya, baik. Ini sebenarnya banyak pertanyaan. Pertanyaan tentang doa, tentang kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Baik, nanti takutnya lupa, nanti diingatkan aja. Nah, jadi mungkin saya mencoba dari ini ya, tentang kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan memang maha kuasa dan dia peduli, kenapa dia tidak menghentikan pandemi ini kan? Udah begitu banyak masalah yang dilakukan. Dan itu juga yang anak saya itu tanyakan gitu. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia tidak menghentikan supaya nggak banyak orang meninggal gitu ya. Nah, tapi kita perlu mengetahui dulu jawaban. Jadi kalau misalkan ini bukan kehendak Tuhan, bukan izin Tuhan, bukan hukuman Tuhan, lalu pandemi ini dari mana? Nah, dari sini baru kita bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi saya percaya bahwa pada mulanya kita mesti ingat gambaran besar Alkitab, cerita Alkitab itu, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini, dan itu semua indah, benar ya, baik adanya. Lalu dirusak karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Bumi jadi rusak. Sejak itulah semua hal-hal yang jelek ada di bumi. Nah gitu, termasuk virus. Gitu. Jadi ini adalah hubungan sebab akibat. Gitu bro. Sebab akibat bro. Jadi kita tarik lebih jauh lagi ke zaman Adam dan Hawa seperti itu ya. Benar, kita harus lihat ke situ. Jadi ini memang sebab akibat. Jadi sejak bumi rusak, semua yang buruk itu ada. Coba lihat. Bayi cacat, bukan karena dosa orang tuanya, itu sebab akibat memang karena bumi sudah rusak. Nah, sejak bumi rusak itu di dalam Alkitab dikatakan apa? Wanita sakit melahirkan ya kan? Suami-suami bekerja susah payah. Bumi jadi rusak. Nah, semua sampai dengan sekarang itu dampaknya. Bayi-bayi lahir tidak normal. Belum lagi ada kejahatan. Di jalanan ada kejahatan, ada kemiskinan, ada ketidakadilan, korupsi. Semua itu, bahkan sampai di gereja pun ya ada ribut-ribut, pertengkaran, mencari kuasa, bahkan di rumah, pertikaian di rumah. Nah, jadi semua itulah makanya juga ada virus-virus yang buruk. Jadi ini adalah sebab akibat. Nah, gitu. Jadi dampak kejatuhan dosa. Jadi pandemi ini kan mana ada yang bilang pandemi ini dibuat oleh China, berarti dari Adam dan Hawa ya Pak. bukan dari Adam dan Hawa, ya dampak udah rusak sama seperti gini, bumi sudah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Misalkan bro, tubuh kita nih ya. Tubuh kita tidak disiplin nih. Suka begadang gitu ya, makan makanan yang nggak sehat. Nah, lama-lama 5-10 tahun kemudian ada penyakit. Masa kita terus nyalakan Tuhan? Tuhan, aku sudah melayani dengan baik, sudah berdoa. Kenapa engkau izinkan sakit? Lah, itu kan akibat kehidupanmu dulu buruk. Nah, kita kan udah diberi akal ya. Jadi kalau udah tubuh rusak, ya virus pun gampang masuk gitu loh. Nah, itulah keadaannya seperti ini. Jadi semua ada sebab akibat lah. Sebab akibat. Jadi berhenti. Nggak direkam dari Kita sekarang mau coba, kemarin kita udah share di Instagram gitu kan, kita mau ada podcast nih ya kan, mau ngomong tentang pandemi, kira-kira ada teman-teman yang mau nanya enggak gitu. Ini ada masuk satu pertanyaan dari Yoel Barata. Sudah mau nanya Oke, jadi apakah di Alkitab ada kisah atau sejarah mengenai wabah yang terjadi, mungkin maksudnya yang menyinggung COVID ini kali, maksudnya di Alkitab tuh pernah disinggung nggak sih bahwa akan ada terjadi pandemi COVID seperti itu? Iya, sebenarnya sih enggak ya, secara spesifik sebenarnya Alkitab itu bukan berisi nubuatan apa yang nanti akan terjadi secara spesifik di depan. Itulah cocokologi. Jadi lihat yang dulu di mula. Kenapa sudah terjadi baru diambil-ambil gitu loh. Kalau memang Alkitab itu untuk memprediksi gitulah, menubuatkan tentang yang akan datang,
Dari sekarang dong nubuatkan apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Iya. Jangan udah terjadi kamu cocok-cocokkan. Iya. Nah, yang nggak cocok dipaksain, ya itu cocokologi. Cocokologi, Padahal ya. Lagi banyak mengabaikan segala konteks apa segala macam. Memang dalam Alkitab ada nubuat, tetapi nubuat tentang yang akan ke depan itu lebih banyak tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dan gambaran samar-samar. Sekali lagi saya katakan samar-samar tentang apa yang akan terjadi nanti ke depan, yaitu di langit baru dan bumi baru. Nah gitu. Jadi kan spesifik ada COVID tahun 2019. Itu kan seperti itu, bro. Cocokologi. Kita juga harus peka gitu ya baca firman Tuhan. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih kita sebagai anak muda itu harus menyikapi pandemi ini? Maksudnya gini, pandemi ini kan banyak sudut pandangnya ya. Ada yang bilang, wah ini konspirasi nih, seperti itu. Ada yang bilang, ini dibuat ini program pemerintah, ini program apa segala macam, vaksin dimasukin chip atau antikris atau apa segala macam gitu. Nah itu kan tentunya membuat kita jadi ada orang-orang yang ngambil sikap tidak mau vaksin apa segala macam. Itu kan bisa jadi bikin pandemi ini semakin lama gitu ya. Nah kita kan sebagai anak muda deh, nggak usah kita bilang anak muda. Kita sebagai anak muda kan melihat itu kan kita juga kadang mikir, yang ini iya juga sih, benar juga nih. Ada kan kalau kita mau pikir secara logika gitu ya, teori ini benar juga, teori ini benar juga. Jadi gimana kita harus mengambil sikap supaya kita ini sebagai anak muda ini bisa berdampak positif dalam melawan pandemi ini. Ya. Nah itu tadi ya pertanyaan tentang apakah Tuhan diam gitu ya, kenapa Tuhan tidak menghentikan pandemi. Tuhan itu menghentikan pandemi, tapi dia bekerja melalui gereja, melalui umat Tuhan sendiri, bahkan melalui seluruh ciptaannya, gambar dan rupa Tuhan ya. Jadi bukan yang bukan Kristen pun, Tuhan bekerja bersama-sama melalui umat manusia, terutama gereja, untuk menghentikan pandemi. Jadi Tuhan bukan diem. Nah, terkadang kita mikirnya itu maunya kita berdoa, lalu Tuhan intervensi, mengambil alih tanggung jawab kita. Tapi cara Tuhan itu enggak. Tuhan bekerja melalui gereja, jadi melalui umatnya, melalui manusia. Jadi kalau manusianya diam, enggak mau menghentikan, ya Tuhan enggak maksa. Nah gitu, sehingga kalaupun kita doa, bukan sering kita doa Tuhan hentikan. Sebenarnya itu kan kita untuk menyuruh Tuhan mengerjakan tanggung jawab yang harusnya kita emban. Nah demikian juga anak muda. Anak muda bagaimana caranya? Aktiflah ikut menghentikan pandemi, karena Tuhan bekerja melalui kita anak-anak muda. Dengan cara apa? Ikut program-program pemerintah untuk menghentikan pandemi, gitu ya. Masker dan juga ikut vaksin. Vaksin itu berkat Tuhan. Kita selalu memahami berkat Tuhan uang atau naik karir. Itu ya berkat Tuhan juga. Vaksin ya berkat Tuhan. Ada kasus-kasus dia divaksin mengalami akan sakit dan kematian. Tapi itu kan kasus. Gitu loh, kita lihat dong secara global. Nah ini adalah suatu berkat Tuhan yang memang harus kita syukuri. Lalu ada orang bertanya, udah divaksin 2 kali, toh dia juga tetap sakit. Iya benar, tapi ini memberikan kekebalan tubuh. Sehingga umumnya orang yang sudah divaksin 2 kali, jika terkena juga COVID, dia itu dampaknya tidak sehebat kalau tidak divaksin. Besar kemungkinan untuk sembuh. Bahkan dikatakan itu, bahwa yang meninggal akibat pandemi itu, yang sudah divaksin itu hanya 3%. Selebihnya belum divaksin. Lah kamu mau pilih mana? Nah gitu. Jadi terus kita sebagai anak muda ya marilah kita ikut program pemerintah. Tuhan udah berikan hikmat kepada pemerintah ya kan. Kita dipanggil untuk tunduk kepada pemerintah. Dan pemerintah pun sudah memikirkan hal-hal untuk menghentikan akan penyebaran ini. Termasuk jangan berkerumun. Sehingga aktivitas-aktivitas kita yang kita sukai dan wajar terpaksa kita tunda dulu. Nah gitu, sama seperti saya, ke mall udah sejak pandemi, bahkan sebelum ada liburan kita nggak kemana-mana gitu. Anak-anak saya sampai minta ya kita kasih pengertian, nah gitu ya. Nah khawatir lah gitu. Jadi iman tanpa perbuatan sia-sia gitu. Kita berdoa. Mantep bro. Kita berdoa tapi kalau tidak ikut melawan COVID ini. Iya. Vaksin. Nah sering orang doa minta Tuhan menghentikan, bukan. Doa kita itu apa? Doa itu bahkan sering doa untuk mohon pengampunan dosa. Lah tadi kan bukan hukuman ya. Doa kita itu doa mohon hikmat dikasih kepada pemerintah, kepada gereja gitu ya, supaya gereja ikut menghentikan, dan juga doa kesadaran nih kepada anak-anak muda supaya ayo ikut aktif menghentikan. Mau jadi relawan kan silakan jadi relawan.
Nah kan itu ikut aktif kan Iya, untuk cara menghentikan. membantu melawannya. Benar, gitu. Nah, jadi cara-cara ini memang bukan cara yang spektakuler, tapi ya memang itulah cara kerja Tuhan. Lambat memang. Hal-hal kecil bisa kita lakukan. Benar. Gitu. Jangan cuma berdoa supaya Tuhan menolong, tapi kita harus menjadi alat pertolongan Tuhan. Benar seperti itu. sekali bro, pas banget. Ya, pilihan kata yang tepat bro. Ya. Mikirin. Oke Pak Edi, terima kasih sudah menjawab kekepoan kita nih tentang pandemi. Jadi pandemi dari Tuhan atau bukan, tentu bukan ya. Jadi bukan juga Tuhan mengizinkan, tapi memang pandemi ini sebab akibat ya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia sudah menjadi rusak gitu. Yang tadinya Tuhan ciptakan baik, banyak hal-hal yang buruk yang keluar dari bumi seperti itu. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Relation. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.